Salam sejahtera bagi kita semuanya dan khususnya bagi Ustadz Kainama. Saya mengasihi Anda, Tuhan saya mengasihi Anda dan sangat mencintai Anda. Dan Anda berada di seberang, tapi yang Anda kupas ya selalu Alkitab. Anda tidak bisa move on dari agama Anda yang lama. Tapi sayang Anda menyesatkan ada banyak orang. Saya ingin menanggapi apa yang Anda katakan, penafsiran Anda mengenai Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Anda tidak jujur membacakannya. Saya akan bacakan dulu sehingga nanti saya bisa menanggapi Anda. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan tema Anda cukup bagus ya, untuk menyesatkan orang. Menipu orang sebagaimana Anda seorang penipu. Anda pikir semua orang bisa Anda tipu karena Anda tukang tipu. Tipu-tipu firman Allah. Dan saya mau apakan dulu tentang Anda. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Bertobatlah. Kalau tidak engkau bertobat, engkau binasa. Orang sekelas lulusan STT Jakarta, lulusan Leiden masternya, lalu kemudian di Haifa Israel doktornya. Wow. Tapi apakah itu benar? Tipu-tipu lagi. Makanya Anda tidak mengerti. Apalagi Tuhan kami sudah mengatakan begini. Seseorang itu tidak akan pernah bisa mengerti firman Allah kalau dia tidak membuka pemikiran kita untuk mengerti kitab suci. Dan itu ternyata bagi Anda, kebodohan Anda itu terlihat dengan jelas. Karena apa? Motif Anda tidak baik. Motif Anda hanya ingin menyimpangkan iman kami agar banyak pindah mengikuti Anda. Anda salah besar. Tidak ada seorang pun yang dapat membujuk seseorang untuk pindah agama terkecuali orang itu memang mau disesatkan. Karena Tuhan kami akan mempertahankan orang-orang yang betul-betul melakukan kehendak Allah. Dan tidak seada pun seorang yang dapat mengambil mereka daripadaku yang sudah disebutkan oleh Bapa. Nah, jadi temanya sangat baik. Berseru-seru kepada Tuhan akan masuk neraka. Ya, ada benarnya. Ya, ada benarnya. Ada salahnya juga. Ya, karena kalau Anda baca konteksnya atau baca perikop ini, karena di situ ada penyesat. Jadi makanya dia bercerita soal penyesat, soal buahnya. Dari buahnya kamu mengenal. Jadi katanya firman Allah, kalau Anda baca ayat 15, berhati-hatilah. Beware of false prophet who come to you in sheep clothing, but inwardly they are upon his wolf. Berhati-hatilah. Ya seperti Anda ini, pengajar palsu, nabi palsu gitu. Ya yang seperti ini. Jadi yang pertama mau saya katakan begini. Kalau kita sebagai orang yang hanya mengatakan Tuhan seperti nabi palsu kan nggak mungkin sungguh-sungguh, hanya lip service. Bahkan dalam 15 ayat 7 dan 8 di sana, bangsa ini memuliakan hati aku dengan mulutnya tapi hatinya menjauh daripada aku. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan hanya dua hal tanggapan saya. Apa yang Anda katakan bisa benar, bisa salah. Salahnya, pertama salahnya dulu dong. Salahnya kalau
sekelas seperti Anda, ya. Saya katakan Dr. Ahmad Agustinus Kainama, penipu dan pembohong dan penyesat besar. Haleluya. Mengapa saya katakan demikian? Berulang-ulang Anda menyesatkan. Berulang-ulang Anda melakukan hal-hal yang melecehkan iman kami. Tapi kami akan terus berdoa kepada Anda supaya Tuhan menyelamatkan Anda kembali. Tapi kami sadar orang sekualitas Anda itu akan mempermalukan Yesus. Kalau Anda ada di dalam Kristen dengan sikap seperti ini, aduh, akan menjadi duri yang sangat menyakitkan banyak orang. Kalau di sana kan biasa, takia itu biasa, ya, bohong-bohong itu biasa, karena memang diperbolehkan bohong itu dengan 3 alasan. Anda sudah tahu itu kan? Ya, bisa bohongi istri, ya. Bisa ketika berperang, berbohong, bisa. Kalau orang percaya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari situ adalah dosa. Apapun risikonya. Kita mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang salah itu apabila, ya seperti Anda, nabi palsu, pengajar palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang palsu, itu tempatnya itu di neraka. Memang betul, tempatnya itu di neraka. Tapi jangan dong putus di situ ayat 21 khususnya, ya. Jadi kalau orang hatinya nggak punya hubungan dengan Allah, hatinya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memang dibuang ke dalam neraka. Memang dibinasakan. Biar dia melakukan banyak perkara mujizat, perkara yang luar biasa. Bernubuat demi nama Tuhan. Mengadakan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Wow, mengadakan tanda-tanda besar. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah, dia masuk neraka. Benar Anda yang katakan. Tapi jangan dong dipotong di situ. Jangan dong Anda tidak menjelaskan dengan utuh. Separuh-separuh Anda jelaskan. Jangan dong. Makanya saya katakan, Alkitab mengatakan dengan jelas, dari buahnya kamu mengenal mereka. Kamu pembohong. Dari awal kamu berbohong, membohongi dirimu sendiri, membohongi orang lain, membohongi gereja Tuhan, membohongi umat Islam. Penyesat. Gelar yang layak untuk Anda, Bapa dari segala pembohong. Gelar yang cocok bagi Anda, penyesat. Itu yang layak. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi Anda, mencintai Anda. Hasilkan buah-buah yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Nah, ini pengendalian diri ini penting. Pasti Anda tahu itu. 9 buah roh itu kan. Sama sekali nggak ada sama Anda lagi. Nggak ada. Karena memang buah roh itu akan masuk di dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Bukan orang-orang yang menyikat ikut. Tapi saya mau tanya ya, Ahmad Kainama, kalau Anda bisa mendengarkan, atau orang yang mendengarkan, karena di YouTube saya ini ada banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan juga. Sampaikanlah tolong kepada Kainama, kenapa sih dia masih suka pada firman Tuhan? Ya, Alkitab kan katakan baik atau tidak baik. Kalaupun dengan maksud yang tidak baik ataupun dengan maksud baik, Tuhan nggak pernah masalahkan. Karena kekuatan firman itu oleh yang menyampaikan dengan maksud tidak baik, tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi maksud yang baik. Itu hebatnya Tuhan kami. Jadi kalau kita sebagai orang percaya melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan nama Tuhan diberkati, ya.
Jadi janganlah, ya, janganlah Anda datang ajar Al-Quran itu. Makanya Anda sembahyang benar-benar, belajar Al-Quran benar-benar. Ya, Ismi Simon Simanjuntak, Kaifa haluk, Toyib, Ana Toyib. Ya, jadi saya berharap barakallahu. Semoga Anda memberkatimu. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah meninggalkan iman Kristiani, udah tinggalkan itu. Nggak usah kotak-katik. Ikuti ajaran Anda, ikuti ajaran Nabi Anda. Supaya Anda hebat, begitu. Itu baru luar biasa. Baru hebat. Makanya kalau dibilang ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesus jalan yang lurus itu. Kau membengkok-bengkokkan saja. Ya. Jadi janganlah, jangan. Yang kedua saya mau katakan kepada yang kedua itu yang tidak Anda kupas, ya. Jadi yang Anda kupas itu hanya orang yang melakukan, yang berseru kepada Tuhan, yang hidupnya tanpa pertobatan itu. Dia memang masuk neraka. Tapi bagaimana mereka yang melakukan kehendak Allah? Saya bacakan dulu satu ayat. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Jadi barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13 Kisah Rasul 2 ayat 21. Anda belum dibukakan pengertian firman Allah. Anda belum dicerahkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Anda meninggalkan Tuhan. Kalau Anda dicerahkan oleh Roh Kudus, kekuatan roh, kekuatan firman ada dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan itu. Karena engkau tidak merasakan apa-apa. Sehingga engkau stres, frustrasi. Di tempat yang sekarang pun kau nggak dapat apa-apa sebenarnya. Terkecuali dapat cien, pulus. Dengan kamu mengobar-ngobarkan yang seperti itu, seolah-olah perkataanmu adalah perkataan yang benar, yang luar biasa. Oh, mantan seorang pendeta balik kepada Tuhan. Oh, dia dapat hidayah. Wah, mengajar begitu luar biasa. Padahal ajaranmu ajaran sampah. Ajaran sampah. Ajaran sampah. Nggak ada manfaatnya. Seperti engkau itu sampah. Yesus kayak mengajar begini. Dalam Matius 7 ayat 12. Whatever you are meant to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet. Jadi apa saja yang orang lain yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ini adalah hukum positif. Kalau engkau mengasihi orang, engkau akan dikasihi. Kau mencintai orang, engkau akan dicintai. Karena apa? Ini hukum positif. Dunia ini tidak pernah memberikan hukum positif. Hanya Yesus memberikan hukum positif. Jadi kita yang melakukannya. Tapi sebaliknya juga. Kalau engkau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau engkau mau dihargai, hargai orang lain. Kalau agamamu mau dihormati, hormati agama orang lain. Itu sebabnya kami mengerti ajaran positif. Itu sebabnya kami tidak mau keluar menyenggol-nyenggol apa Anda. Terkecuali kami itu hanya para apologet yang ada. Itu karena Anda dan teman-teman Anda, rekan-rekan Anda yang selalu masuk ke kamar ini. Kamar Anda tidak Anda bersihkan, kamar Anda tidak Anda buat sebegitu bagus, dan tapi kamar orang lain kamu acak-acak. Aneh.
Nah, jadi bagaimana orang-orang yang diselamatkan itu? Yang pertama adalah ayat 21 itu tadi. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Jadi bukan setiap orang berseru-seru, memang betul. Tapi jangan lupakan juga dong, orang yang masuk kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Karena dia berseru kepada Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran, taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Jangan abaikan dong itu. Makanya Anda tidak mendapat pencerahan dari firman Allah karena Anda memang tidak mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan akan membuka selubung yang menutupi pikiran. Kau tidak akan pernah melihat keajaiban firman ini karena setan menyelubungi. Kalau engkau melihat keajaiban dari firman ini, wow. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan bukakan keajaiban firman ini saat engkau. Bukankah banyak orang ketika dengan maksud yang tidak baik mengotak-atik firman Allah, tiba-tiba cahaya itu datang kepada dia? Bukankah banyak orang karena maksud yang jahat untuk mencari kelemahan-kelemahan firman Allah yang katanya ada banyak kelemahan? Tetapi saya mau katakan, justru mereka berbalik kepada Tuhan. Dan kalau ada orang dari sana datang kepada kami, itu pasti perilaku mereka akan berubah. Karena apa? Yesus penuh dengan ajaran kasih. Anda katakan Yesus itu mujahidin. Yesus itu pengajar cinta kasih. Bahkan yang paling mau tahu, kalau Anda diolok-olok, jangan balas olok-olok. Kalau dilakukan yang jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kalau ada orang menganiaya, doakan. Nggak pernah Yesus balas itu. Nggak pernah. Terkecuali agama yang Anda anut sekarang. Jangan coba salah selip tang kami ini. Tapi mengapalah kamu harus menafsirkan firman Allah, Alkitab kami dengan cara-cara yang salah? Sudah, tinggallah dalam firman yang sudah engkau percaya sekarang, dalam iman yang sekarang. Jadi saya bisa katakan Anda ini goiruh, amin. Tidak jujur, culas, curang. Anda juga kadzabun itu apa ya? Liar itu pembohong. Karena apa? Anda itu balidun. Ya, Anda sudah tahu itu balidun itu apa. Stupid. Karena Anda kan suka bahasa Inggris. I know about you. Valid, ya. Valid. Anda berbohong itu valid. Anda berdusta itu valid. Anda apapun Anda katakan valid. Saya suka dengan cara Anda. Walaupun tidak bisa dengan 100%, tapi saya suka. Valid. Valid Anda pembohong. Valid Anda penyesat. Valid Anda stupid. Kalau mengenai firman Allah, Alkitab kami. Valid itu. Saya berharap Anda itu sedikit apalah. Mahir. Ya. Anda tahu itu mahir? Kalau Anda tidak tahu, buka kamus bahasa Arab. Mahir. Ya. Saya itu ada kamus bahasa Arab, ada Al-Quran itu. Ya, jadi ada Al-Quran itu tempatnya di atas. Saya tahu dia, nggak boleh dia tempatnya di bawah itu. Jadi itu tempatnya.
Itu di atas itu. Ada itu kamus Alkitab, Alkitab. Ada kamus bahasa Arab juga di situ. Ya. Sedikit mahir lah. Dan juga saya mau berharap, ya, sedikit berharap kepada Anda di agamamu yang sekarang. Ya. Jadi saya berharap Anda itu menjadi orang yang mustaqim lah, ya. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, about that, mustaqim, lurus, straight, ya. Mustaqim. Kalau ihdina siratal mustaqim, engkau ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan saya mengatakan Yesus adalah jalan yang lurus. Akulah jalan. Siapa yang pernah berkata akulah jalan selain Yesus? Karena dia tahu jalan ke sana. Dan dia adalah jalan itu sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mantap kan? Jadi saya juga berkata supaya Anda itu amin, ya, amin, amin, amin. Seperti katanya orang-orang panutanmu itu amin, amin. Itu apa itu? Anis, jujur. Amin, amin, ya. Itu harapan saya supaya kalau amin, janganlah yang di apa itu, yang di atas itu, jangan kadzabun, ya, jangan itu, jangan juga gairu amin, gairu muklisun, tidak setia kepada agamamu yang sekarang. Gairu muklisun itu tidak setia, harus muklisun, harus setia. Jangan kamu di agamamu sana, tapi yang kamu kupas apa Alkitab. Lucu, ya. Jadi yang terakhir yang saya mengharapkan Anda supaya Latif, Latif. Jadi kalau orang bernama Latif itu maksudnya supaya dia menjadi orang yang baik, yang murah hati, ya, kind, ya, orang baik. Dan itu harapan saya supaya Anda tidak lagi masuk-masuk di kamar orang lain. Jujur, masa kamu masuk ke kamar orang yang sudah kamu tinggalkan? Itu pencuri namanya. Apalagi tidak dapat izin lagi. Tidak dapat izin dari saya. Tidak dapat izin dari saya, siapa saya? Ya. Tapi saya mau katakan, ya, kalau suka-sukamu, kau akan hancur. Kalau engkau menafsirkan suka-sukamu, kau akan binasa. Kalau engkau menafsirkan Alkitab dengan caramu, suka-sukamu, kau hancur. Tapi saya berharap biarlah suka-sukanya Tuhan bagimu, supaya engkau selamat. Biarlah suka-sukanya Tuhan bagimu, supaya engkau dicerahkan. Biarlah suka-sukanya Tuhan ada padamu, supaya engkau bisa dibuatnya menjadi orang yang jujur, yang baik, yang melakukan kehendak-Nya, sehingga engkau mendapat keselamatan. Dan itu saja tanggapan saya. Kiranya, ya, janganlah katakan, kalau Anda mau mengupas, ya, jujurlah, ya, jangan ada motif-motif lain untuk menyimpangkan iman kami atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang tidak mengerti, mungkin mereka sudahlah. Saya berharap Anda betul-betul mendalami agama Anda. Apalah, ya, sekolahlah dulu, ya, baik-baik. Ikutlah di pesantren kilat kah, pesantren kolot kah, ya, supaya Anda betul-betul mendapatkan pencerahan, sehingga Anda betul-betul mengenal siapa Nabi Anda, Al-Quran Anda, sehingga Anda akan menjadi apa di situ, nur di situ, menjadi cahaya di situ, menjadi cahaya bagi orang-orang yang belum mengerti nur itu sendiri. Dan saya berharap Anda betul-betul, ya, berubah, ya. Tapi kalau sudah setan yang mengerjakan di dalam diri Anda, itu akan sulit.
Tapi kami tetap punya keyakinan, kami tetap punya kepercayaan bahwa Tuhan mampu menolong setiap orang yang tersesat. Dan saya tidak ingin Anda seperti yang salah itu. Tapi saya ingin Anda berseru dan diselamatkan. Kalau Anda melakukan firman Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, hidup dalam berkenan kepada Tuhan dan memiliki hubungan dengan Kristus. Wow, itu luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.